Tahu Pak Toto. Assalamualaikum. Pak Toto. Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas tahunya. Terima kasih Pak atas. Ada contoh. Kita beri bisa memberi kepada apa? Kebetulan kalau TH itu Pak Ahmad, bisa Pak Wardi mulai? Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'da fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSK Madrasah, Bapak Dr. Ahmad Fatimah, yang sore tadi telah membuka acara ini. Yang kita hormati Bapak Kepala Subdir Evaluasi pada KSK Madrasah, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi untuk MA dan MAK, Bapak Dr. Haji Suwanti MPD, Ibu Kasih Kurikulum dan Evaluasi Provinsi Yogyakarta, Ibu Anita, para undangan, khususnya ada perwakilan dari Subdim Kemendikbud, Ibu Reni, ada juga Pak Mangsono, Pak Warsono, dan para undangan beserta pengembangan sistem edukasi supervisi pembelajaran madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara ini yang segera akan kita menyimak materi narasumber yang luar biasa. Yang kita harapkan beliau nanti menyampaikan tujuan besar terkait dengan bagaimana membangun sistem pendidikan untuk pendidikan melalui model supervisi pembelajaran untuk abad 21 dasar. Beliau ini luar biasa, masih sempat-sempatnya untuk menyempatkan waktu pada kita semuanya
Cek, halo. Oke, itu tuh saya itu. Baik, saya lanjutkan. Beliau narasumber kita kali ini adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Toto Supriyanto, SI. Yang akan menyampaikan kepada kita bagaimana kita akan membangun sistem penjaminan mutu, khususnya penjaminan mutu di tanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan Bapak Ibu, para peserta sudah mulai siap untuk menggali, memancing beliau nanti dengan pertanyaan, karena jadi kalau nggak dipancing dengan pertanyaan nanti tidak muncul ilmunya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan dari apa Bapak Ibu yang dipikirkan. Sebagai informasi Bapak narasumber yang kami hormati, peserta kali ini adalah para pengawas, kemudian ada unsur juga dari kepala madrasah dan guru, jadi 3 unsur pendidik dan tenaga pendidik ini kita hadirkan secara khusus, kurang-kurangnya juga khusus, kita pilih seluruh Indonesia yang diperkirakan atau diasumsikan orang-orang ini adalah orang yang berani untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pendidikan kita. Karena madrasah ini kalau dikelola dengan cara yang biasa-biasa saja, itu kayaknya kiamat kurang 2 hari pun kayaknya susah untuk maju atau nyalip Kemendikbud. Jadi bagaimana kita membentuk proses pembelajaran di madrasah kita yang penuh dengan inovasi, dengan kreativitas, yang sekiranya guru-guru tidak takut lagi untuk mengembangkan kreativitasnya di madrasah, untuk mendampingi peserta kita sehingga peserta kita kelak juga menjadi peserta yang kreatif, inovatif, dan siap untuk menghadapi tantangan kedua. Demikian kami silakan Pak untuk memberikan ilmu kepada kami semuanya. Secukupnya waktunya nanti akan tanya jawab dari para peserta di sini. Silakan dengan hormat, waktu kami silakan. Terima kasih Pak Imam. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat di tengah suasana yang penuh tantangan saat ini. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan kondisi yang sulit, terutama untuk Bapak Ibu guru, anak-anak kita, semoga Bapak Ibu guru, pengawas, semua yang terlibat dalam pendidikan anak-anak kita ini bisa tetap berkarya, bisa membangun pendidikan dengan penuh semangat dan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih atas undangan yang cukup mendadak ini dari Pak Ahmad. Tadi malam saya baru bisa merespons dengan permintaan untuk topik ini, membangun sistem penjaminan mutu pendidikan melalui model supervisi pembelajaran abad 21 di madrasah. Nah, ini dua-duanya, apakah penjaminan mutu, apa supervisi, itu bukan hak saya untuk berbicara. Tadi saya sampaikan Pak Ahmad, kalau ini yang berhak bicara ini dari Dirjen GTK, ini saya bilang gitu ya. Tapi enggak apa-apa Pak. Oleh karena itu ini disclaimer sebenarnya. Saya
yang akan saya sampaikan tidak persis dengan topik, tetapi saya berharap ini bisa memberikan paling tidak PR untuk berpikir, memberikan apa ya kalau seperti itu, penjaminan mutu yang harus dilakukan. Jadi saya lebih menceritakan pada kenapa penjaminan mutu yang selama ini kita kenal, paling tidak di lingkungan Kemdikbud, dan mungkin juga sama dengan di lingkungan Kementerian Agama untuk madrasah, itu perlu screen yang coba saya siapkan. Sebentar. Saya berikan topik seperti ini, Merdeka Belajar. Ini salah satu filosofi pendidikan yang sedang kita usung dengan harapannya bisa menjawab tantangan pendidikan yang sama-sama kita hadapi saat ini, baik itu di sekolah maupun di madrasah. Saya sudah PLT, Pak Imam, Pak Ahmad, usia sudah melebihi 60 tahun, jadi sementara ini sambil menunggu pengganti Kabalitbang yang baru saya bertugas ini. 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pertama tentang tren global seperti apa, lalu tantangan tentang kualitas pendidikan. Di sini kita mulai masuk meredefinisi kualitas, tentang definisi kualitas. Sesungguhnya bukan redefinisi, mendudukkan perkara kualitas ini pada tempat yang seharusnya. Lalu transformasi pembelajaran ini tawaran solusi yang mungkin bisa 2 hal penting yang sangat berkaitan dengan kualitas hasil belajar siswa kita. As opposed to biasanya kita sangat terpaku pada 8 standar nasional itu yang kita selalu jadikan pedoman di dalam peningkatan kualitas belajar dan di dalam penjaminan mutu. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar tentang industri 4.0 yang perkembangannya sejak pertama, kedua, ketiga, keempat ini semakin cepat. Kalau sebelumnya diperlukan 100 tahun, dari 3 ke 4 ini hanya 20 tahun. Internet kita kenal kira-kira tahun 80-an, 90-an mulai meluas, tapi kemudian dengan cepat pada tahun 20 tahun kemudian perkembangan internet dan dunia digital luar biasa. Cirinya 4.0 adalah otomasi, robot canggih, mesin-mesin yang otonom, dan sebagainya. Tapi tetap basic dari industri 4.0 itu adalah industri terutama 2.0, listrik. Bayangkan kalau tidak ada listrik, maka kehidupan sekarang seperti lumpuh. Internet kita akan lumpuh tanpa listrik. Nah, dari sini kita sudah mulai dua ketiga kira-kira tiba-tiba 5.0 sudah kita kenal. Industri 5.0 nanti berapa tahun lagi. Di sini terlihat dinamika yang semakin cepat. Yang kasat
Kenapa ini saya tidak memungkiri bahwa salah satu tujuan anak-anak kita belajar di madrasah atau di sekolah, salah satunya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Pekerjaan merupakan salah satu cara untuk berkarya, cara untuk beribadah masa kehidupannya di dunia. Dan ini kita lihat akibat dinamika tadi, 4.0, maka disrupsi pekerjaan, artinya di sini terlihat, ini cara penggambaran tentang terjadinya penggantian jenis pekerjaan oleh otomasi, oleh mesin. Kita ambil contoh, operator mesin jahit, buruh perakitan, 100% aktivitasnya pada prinsipnya bisa digantikan oleh mesin otomatis. Bisa diotomasi. Makin besar ke sana, seperti psikiater, legislator, barangkali juga pendidik yang memang membutuhkan sentuhan manusia, passion kemanusiaan. Sejauh ini dianggap belum bisa tergantikan oleh mesin, robot otomatis. High touch human masih diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Tetapi yang jelas, sejumlah pekerjaan sudah terlihat. Dan kalau Bapak Ibu membaca laporan World Economic Forum, maka sudah nyata pekerjaan-pekerjaan yang mulai digantikan oleh mesin. Di Singapura, di Amerika, itu nyata sekali. Pekerjaan di Terminal 3 untuk check-in sekarang udah robot konon. Nah, ini nyata di hadapan kita akibat industri 4.0 yang dicirikan oleh otomasi tadi. Nah, ini secara umum, pekerjaan-pekerjaan tadi yang digantikan oleh otomasi tadi mulai menurun. Pekerjaan-pekerjaan yang memang digantikan oleh mesin-mesin tadi, demand-nya mulai menurun. Yaitu apa? Pekerjaan-pekerjaan yang rutin manual, non-rutin manual, yang rutin kognitif. Kognitif yang sifatnya berulang-ulang saja. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang, pekerjaan yang manual, semakin tidak tersedia untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, dalam mendidik, kita apakah akan menyediakan atau kan memberikan anak-anak dengan keterampilan untuk pekerjaan yang sekarang akan hilang. Pekerjaan yang kognitif tingkat rendah, content based, hanya mengingat-ingat mata pelajaran. Itu sama dengan mengingat-ingat bagaimana cara kerja mesin manual, mengingat-ingat manual mesin dan sebagainya. Untuk menyiapkan mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Tetapi di saat yang sama tercipta pekerjaan-pekerjaan baru yang pada masa lalu belum ada. Pada masa kini belum ada. Untuk anak-anak kita adalah sebenarnya menyiapkan, memberikan pada mereka keterampilan untuk pekerjaan yang saat ini belum ada. Keterampilan apa itu? Keterampilan interpersonal, soft skill, karakter, kehalusan budi pekerti, kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan berkolaborasi dengan baik, kemampuan untuk memahami perbedaan budaya, kebinekaan, tidak hanya nasional tapi juga global. Lalu kemampuan analitik. Intinya anak-anak ini harus dibekali dengan keterampilan aras tinggi atau sering kita dengar HOT, higher order thinking skills. Nah, jadi kira-kira kita sudah melihat bayangan kemampuan apa yang diberikan kepada anak-anak kita? Kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks. Untuk bisa anak-anak belajar, seandainya apa yang dipelajari di sekolah, di madrasah, tidak persis plek dengan pekerjaan yang dihadapi. Tetapi dia mampu untuk belajar, karena kemampuannya bernalar, kemampuannya berpikir kritis, dan karakternya yang mampu untuk beradaptasi
kemampuan untuk memahami perbedaan dan seterusnya. Dan artikel, studi tentang hal-hal ini sekarang ini sudah sangat masif. Ini tahun 2015, 2016, terakhir tahun 2020 yang lalu, tetapi dari tahun ke tahun, laporan-laporan resmi itu mengatakan penguatan. Tidak salah prediksi bahwa suatu saat pekerjaan yang diperlukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Ada daftar emerging job, emerging skills, dan itulah yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak kita. Nah, Indonesia sendiri, ini penelitiannya Oxford Economics, job displacement, penggantian lapangan kerja di berbagai sektor ini. 3,5 juta tergantikan, 1,6 juta tergantikan di sektor grocery dan retail, industri 1,5, 1,5 juta tergantikan. Tapi pada saat yang sama tercipta pekerjaan-pekerjaan baru. Anak-anak perlu kita berikan bukan keterampilan yang membekali dengan pekerjaan yang akan hilang, tapi pekerjaan yang akan datang. 62% pekerjaan baru akan hadir. Yang kita perlu siapkan untuk anak-anak kita. Lalu kalau kita lihat seperti apa kondisi anak-anak kita, apakah sudah siap untuk pekerjaan yang memerlukan cara berpikir tingkat tinggi tadi, kemampuan berpikir aras tinggi tadi. Kita lihat, indikatornya salah satunya adalah PISA. Kalau saya menggunakan indikator PISA, jangan langsung diambil kesimpulan, oh Kemdikbud orientasi sekolahnya nanti akan seperti PISA. Ada benarnya atau tidak, tetapi hanya mengorientasikan ke PISA jelas belum lengkap. Tapi di sini saya gunakan PISA sebagai indikator apakah anak-anak mampu berpikir tingkat tinggi atau tidak. Di sini terlihat dari tahun ke tahun relatif tidak banyak peningkatan. Ya, dari tahun 2000 kita ikut PISA sampai terakhir tahun 2018 kemarin, ini peringkat maupun kompetensi anak-anak itu tidak banyak mengalami membaca 70%, matematika 70%, 100% di bawah kompetensi minimum. Kompetensi minimum itu apa kira-kira ya? PISA itu ada 6 level. 1, 2, 3, 4, sampai 6. 4, 5, 6 dianggap tinggi. Higher thinking skills. Ini sebenarnya taksonomi Bloom. Taksonomi Anderson sebenarnya kalau Bapak Ibu pasti sangat mengenal dengan taksonomi di kurikulum itu. Level 2 itu dianggap minimum. Dan anak-anak kita mayoritas hanya berada di level minimum. Gambarannya literasi membaca level 2 itu hanya bisa memahami apa yang tertulis. Tidak bisa menggali logika, merangkai logika, menginferensi, merefleksi kemampuannya atas bacaannya. Matematika kira-kira hanya mampu menerapkan matematika yang memang rutin dan sudah dikenal sebelumnya. Tidak mampu menggunakan konsep matematika yang sederhana untuk memecahkan kompleksitas persoalan nyata. Dan itulah kira-kira kondisi anak kita. Ini adalah rata-rata di SMP, karena PISA itu mengukur anak kelas usia 15 tahun sampai 16 tahun kurang sehari, maka sebagian anak-anaknya ada di SMP kelas 9, ada kelas 8, atau madrasah, ya, madrasah sanawiyah, atau SMA, atau MA, kelas 10 biasanya. Dan rata-rata ini. Meskipun saya lihat kalau madrasah, tadi Pak Imam bercita-cita nyalip, kalau madrasah skor PISA-nya udah nyalip SMK, Pak. Tapi masih di bawah SMA ya. Jadi lumayan, sudah berkembang. Nah,
Ini dari sisi kognitif. Dari sisi soft skill, karakter anak-anak, salah satu yang notorious adalah banyaknya perundungan, bullying marak, kegemaran membuli, dan tentu ada korban bully, 40% dibandingkan OECD yang hanya 23. Karakter yang lain lagi, soft skill yang lain lagi adalah growth mindset yang sangat diperlukan anak-anak untuk maju. Nah, dengan kondisi seperti ini, menurut saya ini kondisi yang genting. Tantangannya seperti tadi, job displacement di mana-mana, kita bersaing dengan dunia luar, kita harus mampu berkolaborasi dengan anak dimanapun, tapi kemudian kemampuan mereka untuk bersaing, untuk berkolaborasi, untuk membangun kemitraan yang sama-sama produktif, itu memprihatinkan. Oleh karena itu di dunia pendidikan, menurut saya inilah salah satu concern yang disebut kualitas. Dibandingkan negara lain, kita juga tertinggal. Yang terdekat Thailand pun kita tertinggal. Saya tidak ingin bicara Vietnam. Vietnam memang sangat terkenal, dan kawan-kawan mungkin mulai saat ini tidak usahlah membanding-bandingkan dengan Vietnam. Karena pada akhirnya Vietnam ini didiskualifikasi oleh OECD. Karena kemungkinan terjadi hal yang melanggar integritas. Kalau kita menyadari hal ini, dan ini terjadi di madrasah, terjadi di mana-mana. Oke, kalau bukan bisa, kita juga punya ukuran namanya aksi. Assessment kompetensi siswa Indonesia yang diperuntukkan untuk melihat kualitas hasil belajar per daerah ketika itu. Per provinsi, di sini terlihat. Tetapi juga terjadi ketimpangan antar daerah. Sehingga kita, seperti kita memiliki permasalahan double atau multiple, sudah kualitas rendah dengan soft skill, interpersonal skill yang seperti itu, perundungan, growth mindset yang rendah, dan sebagai mungkin juga kemampuan adaptability-nya yang juga masih rendah, tapi pada saat yang sama, even di DKI dan DI yang tertinggi, itu masih kategori relatif rendah. Ya. Lalu apa yang kita lakukan menghadapi persoalan ini? Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada kawan-kawan semua, persoalan kualitas itu yang terutama dan yang menjadi persoalan kronis kita adalah kualitas hasil belajar. Kenapa ini saya tekankan? Karena selama ini, paling tidak di Kemdikbud, ketika kita ngomong kualitas, lihat tengok di Renstra, di RPJM, di program-program kementerian, ketika ngomong kualitas, yang dilihat adalah jumlah guru yang S1. Karena ini standar guru, standar pendidik. Jumlah guru yang sudah ditatar, jumlah buku yang ada di sekolah, jumlah perpustakaan yang dibangun, lab yang dibangun, apakah alatnya lengkap atau tidak, dan seterusnya. Apakah kelas size-nya, jumlah murid dalam satu rombel sudah 32 untuk SMP, 36 untuk SMA. Satu-satunya yang tidak menjadi indikator adalah apakah terjadi peningkatan kualitas hasil belajar anak-anak. Padahal itu yang penting. Sehingga selama ini kita berasumsi bahwa asal kita memenuhi 8 standar, maka kita berasumsi kualitas hasil belajar
Tengok standar isi, apa yang ada di sana. Aturan-aturan tentang silabus. Harus 9 aturan. Akreditasi mengikuti. Kalau enggak 9 aturan, itu artinya akreditasinya jelek. Lihat RPP, aturannya ada 23. Kalau tidak 23, maka salah. Dan itu digunakan oleh asesor akreditasi, digunakan oleh pengawas di dalam rangka menjamin mutu. Digunakan oleh LPMP di dalam rangka memastikan apakah mutunya baik atau tidak. Satu hal yang nggak dilihat adalah apakah kualitas belajarnya baik atau tidak. Nah ini, perubahan paradigma. Kita berasumsi bahwa kalau masing-masing standar tadi dipenuhi, otomatis nyampe lah nanti ke kualitas hasil belajar. Dan ternyata tidak terjadi. Bank Dunia beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tahun 2017 atau 2018 persisnya, mengidentifikasi bahwa investasi yang digelontorkan untuk sektor pendidikan sesungguhnya tidak sampai ke ruang-ruang kelas. Artinya, semua tadi yang kita anggap berimplikasi pada hasil belajar, yang kita anggap indikator mutu, ternyata tidak sampai ke kualitas hasil belajar. Oleh karena itu, kita perlu transformasi. Kenapa saya batasi pembelajaran dan assessment? Nanti akan kita lihat bahwa inilah yang paling dekat di antara standar itu yang langsung mempengaruhi kualitas hasil belajar. Tentu berikutnya kemampuan guru, kompetensi guru, dan sebagainya. Tapi untuk kali ini saya membatasi pada pembelajaran dan assessment ini. Merdeka belajar. Semua bagi Kemenak jika ingin mengadopsi atau mengadaptasi filosofi Merdeka Belajar ini dipersilakan. Akan sangat kami berharap sebenarnya karena sesuai dengan misinya adalah menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua, seluruh rakyat. Apakah di sekolah, apa di madrasah, yang sesungguhnya bahasa Indonesia juga bisa sekolah ya terjemahnya ya, itu bisa menikmati layanan pendidikan yang berkualitas. 3 elemen yang jadi perhatian adalah sekolahkan anak Indonesia. Ini secara makro kita ingin melihat angka partisipasi yang tinggi. Tapi menggunakan indikator makro seperti APK, APM itu sangat misleading. Karena di situ tidak berbicara sama sekali tentang kualitas. Kualitas. Oleh karena itu, pastikan hasil belajarnya berkualitas. Mutu. Hasil belajar. Kita meredefinisi, menata kembali, meletakkan duduk perkaranya, bahwa dimaksud kualitas adalah hasil belajar. Bukan instrumental input yang harapannya mendukung kualitas. Yang ketiga, elemen ketiga, memastikan bahwa setiap anak, each everyone and everyone, anak itu tidak tertinggal. Jadi kita enggak hanya indikator makro saja dalam hal akses, tetapi memastikan anak dimanapun itu tidak tertinggal, mendapatkan akses pendidikan yang merata. Itulah intinya elemen Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar sendiri yang kemarin sempat ribut itu sebenarnya bukan barang baru. Ki Hajar Dewantara itu memang sudah merdeka di dalam belajar. Itu merupakan salah satu kata kunci penting, bahkan mungkin kata kunci terpenting dalam tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara. Merdeka dalam belajar. Pendidikan itu idealnya memerdekakan anak secara lahiriah
maupun batiniah. Itu salah satu quote-nya. Dan ingat bahwa pendidikan di Indonesia yang mungkin dimulai dari Belanda, kemudian pribumi atau masyarakat mulai mendirikan Ma'arif 1926, mendirikan Muhammadiyah, yang semuanya sebenarnya berangkat dari pendidikan bangsa tertindas. Maka kata kunci merdeka ini menjadi kata kunci terpenting. Ini mirip Brasil. Pendidikan yang dipicu karena penindasan. Inilah keperjuangan Ki Hajar Dewantara yang memberontak melalui pendidikan, soft power. Makanya Ki Hajar Dewantara sering dibanding-bandingkan dengan Paulo Freire dari Brasil itu ya, dengan motif perjuangan pendidikan yang mirip. Nah, kita apa sih dalam Merdeka Belajar ini persisnya yang disebut dengan kualitas tadi bagi anak, kita namakan pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila seperti apa karakteristiknya? Itu ada 6, kita kelompokkan ke dalam 6. Ini breakdown-nya tentu banyak sekali, dan pengelompokan sebenarnya cukup disputable, bisa mendispute, bisa kenapa enggak ini, kenapa enggak itu. Tapi ini kesepakatan kami, dan nanti apakah concern masuk di dalam golongan-golongan ini. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sekaligus untuk menunjukkan bahwa iman takwa menjadi fondasi dari pendidikan kita, kemandirian, nalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkemitraan global. Itu menekankan bahwa global citizenship bagi anak-anak kita perlu, karena mereka bergaul tidak hanya dengan teman-temannya di Indonesia, tapi juga dengan siapapun, melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya. Gotong royong dengan kata lain kolaborasi, tapi dengan makna yang lebih dalam. Karena di gotong royong ini ada makna kepedulian, beda juga dengan kerja, dan seterusnya. Naskahnya sedang kami siapkan dalam final, naskah profil pelajar Pancasila ini, tapi kira-kira definisi dari kualitas hasil belajar tadi ingin membangun anak-anak yang seperti ini. Nah, overhaul system untuk mewujudkan tadi profil tadi, anak yang berkualitas yang ditunjukkan dengan profil tadi, ini beberapa salah satu subsistem yang perlu di-overhaul. Transformasi kepemimpinan. Kepala sekolah menjadi instructional leader, termasuk penataan karir guru untuk kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan di sekolah, termasuk kita menggulirkan konsep guru penggerak, calon-calon pemimpin di sekolah. Kepala sekolah, pemimpin harus menumbuhkan lingkungan belajar yang baik untuk mendorong budaya belajar, dan governance. Kita secara teknis nanti akan one stop shopping bagi kepala sekolah yang mengelola BOS, transformasi pendidikan untuk guru, transformasi pembelajaran, transformasi assessment, dan sinergi kemitraan antara pusat dan daerah. Yang di sini kalau di Kemenak relatif tidak sekompleks di Kemdikbud, urusan sinergi dengan dari daerah, karena Kemenak masih memiliki kanwil, sedangkan kami harus bersinergi dengan dinas kabupaten yang berbeda kementerian. Saya akan double klik sebenarnya di dua hal ini. Dari semua transformasi ini, atau dilihat dari 8 standar tadi, inilah yang paling dekat kalau kita meredefinisi mutu itu sebagai hasil belajar sebagai mutu. Maka transformasi pembelajaran itu yang perlu diperbaiki, ditransform. Pembelajaran seperti apa? Kurikulum dan pembelajaran yang memerdekakan, yang menumbuhkan karakter, yang membuat anak-anak bisa berpikir tingkat tinggi, arah
Dan ingat, satu umpan balik dalam perbaikan yang berkelanjutan dan penerapan pedagogi teach at the right level. Tidak teach at the right grade. Atau teach sesuai dengan petunjuk penuntasan kurikulum. Tapi harus mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Transformasi assessment, yang disebut assessment nasional, ada tiga aspek yang dinilai, yaitu kemampuan kognitifnya melalui assessment untuk di sekolah itu kondusif untuk membangun kultur belajar. Yang perlu diingat adalah untuk dan literasi matematika siswanya. Kenapa literasi memberikan general capabilities bagi anak-anak untuk mampu belajar? Bayangkan belajar sejarah, tetapi anak-anak hanya mampu yang tertulis di teks. Ambil nilai dari bacaan sejarah yang dibacanya. Maka yang terjadi adalah sejarah identik dengan hafalan tahun dan nama-nama pahlawan. Sejarah tidak memberikan kandungan nilai penting yang bisa diambil oleh anak-anak, yang bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak. Kenapa? Karena kemampuan literasinya atas wacana basic juga. Kemampuan menggunakan konsep matematika untuk memecahkan persoalan. Tidak sekedar ingat rumus atau menggunakan rumus untuk memecahkan persoalan yang rutin. Kalau itu untuk tes, untuk bimbel, barangkali cukup. Tapi tidak cukup untuk kehidupan. Dan kalau dasar literasi membaca, literasi matematika, hipotesis kami, maka ini menjadi dasar bagi anak-anak tidak hanya untuk belajar, tetapi untuk hidup di kemudian hari nanti sebagai fondasi utama. Hasilnya nanti tidak menentukan kelulusan siswa, sehingga transformasi nasional monitor sebagai alat monitor progres sekolah dan progres daerah di dalam menyelenggarakan pendidikannya. Oke, jadi dua hal ini yang akan saya dalami. Pertama, kita dalam proses belajar, ini kira-kira kalau diabstraksikan ini learning cycle ini. Bapak Ibu itu pasti sangat mengenal learning cycles. Ini merupakan sebuah proses kreatif, proses seni. Ya. Mengajar anak, mendidik anak. Ini proses seni. Yang terjadi di banyak sekolah, tidak semua, di banyak sekolah yang terjadi bukan proses kreatif, tetapi proses administratif compliance. Ketaat-azasan terhadap administrasi. Coba tengok. Ketika guru dari rencana pembelajarannya, membangun silabus, RPP, dan sebagainya itu, ya, belum kalau asesor akreditasi datang, yang dilihat adalah apakah silabusnya sudah sesuai aturan. Pengawas sekolah, saya tidak tahu kalau pengawas madrasah, mudah-mudahan enggak ya. Kebanyakan yang dilihat adalah apakah silabus dan kurikulumnya dan RPP, kurikulum operasionalnya, sudah tunduk pada aturan atau belum. Pengawas enggak salah, guru enggak salah. Karena standarnya juga demikian. Barangkali aturannya juga demikian.
Iya, wong dulu di permen kok. Silabus itu ada di permen. Jadi harus sama silabusnya. Kalau ada sekolah yang membuat silabus sendiri, itu sembunyi-sembunyi dari pengawas. Pengalaman pribadi, anak saya, ada 2 silabus, satu untuk laporan pengawas, satu yang dijalankan sesungguhnya. Itulah sebabnya saya menyekolahkan ke sekolah yang berani kreatif seperti itu. Itu tandanya tidak administratif compliance saja. Tengok yang kedua. Di sini adalah reflective note, reflective proses. Apakah setelah mengajar enak nggak ya tadi? Silabus saya perlu saya perbaiki atau tidak? Mengajar topik ini kok rasanya nggak enak. Action research. Untuk menulis PTK, laporan penelitian tindakan kelas. Untuk apa? Disetor ke pusat, ke Biro Pegawaian, ke GTK, dinilai untuk mendapatkan angka kredit. Banyak yang dijahitkan. Padahal esensinya adalah untuk memberikan feedback kepada dirinya sendiri untuk perbaikan belajar, perbaikan kurikulum operasionalnya, perbaikan delivery-nya. Tapi yang terjadi kembali, ini sekedar proses untuk angka kredit supaya sertifikasinya tetap jalan. Sekali lagi, banyak kasus seperti ini. Barangkali tidak semua. Assessment juga demikian. Setelah diajarkan, anak-anak di-assess melalui kuis harian dan sebagainya. Saya menemukan jawaban. Nah, jangan-jangan ya, kalau anak-anak setiap hari dijejali dengan model-model assessment seperti itu, tidak mungkin ada alternatif jawaban karena kuncinya seperti itu. Ini sama saja mendikte, mengindoktrinasi jawaban. Tidak terbuka untuk berpikir alternatif. Dan guru sesungguhnya tidak mendapatkan feedback apa-apa. Tetapi di dalam pengawasan, seringkali apakah sudah melakukan proses assessment? Oh sudah, tidak pernah dilihat. Apakah sistem assessment membelenggu atau tidak? Atau sistem assessment-nya membuka pikiran alternatif atau tidak untuk berpikir kritis? Di instrumen akreditasi tidak sampai ke sana pertanyaannya. Dan seterusnya. Proses menjalankan petunjuk. Nah, kenapa ini penting? Siklus ini penting. Pernah di New Zealand ya, dan sekarang masih aktif, sudah sepuh, sudah aktif. Ini dibahasakan dengan mudah di masalah ekonomis. Feedback kepada anak-anak. Dan sesungguhnya artikel yang terbaru, feedback guru kepada dirinya sendiri berupa reflective note itu sangat penting dan bahkan benefitnya luar biasa dibandingkan ongkosnya. Kemampuan metakognitif, mengenali cara belajar anak, benefitnya luar biasa dibandingkan ongkosnya. Peer tutoring, 4 besar apa investasi yang paling menguntungkan. Benefitnya jauh melampaui cost ini adalah apa yang terjadi di lingkaran ini. Learning cycle ini. Tetapi kalau kita melihat, menengok, flashback di Renstra, di program-program kementerian, yang banyak diadres adalah bangun gedung, merehab, menatar, yang investasi yang paling menguntungkan ini. Catatan besar saya adalah inisi 24 jam yang kemudian mempengaruhi eligibilitas guru untuk mendapatkan sertifikasi
biasanya hanya intrakurikuler. Begitu kokurikuler, begitu ekstrakurikuler, seperti tidak dihitung jam. Menjadi belenggu bahwa belajar itu harus dalam kelas, dibatasi oleh 4 tembok, dengan bangku struktur yang kotak itu. Kawan-kawan sempat mikir nggak, kenapa standar itu jumlahnya selalu kelipatan 4, 28, 32, 36. Karena asumsinya kelasnya kotak. 4 kali sekian, 4 kali 7, 4 kali 8, 4. Padahal nama sekolah bisa bundar, bisa ngegrup, bisa, dan seterusnya. Sehingga standar pun itu memiliki presumption yang sangat ortodok. Tidak project based learning yang mendorong anak-anak untuk melakukan interdisiplin study, bergotong royong, memecahkan persoalan dunia nyata, dianggap bukan tatap muka. Dan yang penting adalah lingkungan kehidupan sekolah itu adalah melalui. Nah, tadi saya katakan, salah-salah membuat soal itu bisa menjadi tirani berpikir. Coba bandingkan. Ini tipologi soal yang sering sekali saya temui itu. Dan biasanya, asal ada soal yang kelihatan sulit, bagus gitu ya. Ini apa soal ini? Sangat kering, mendikte, dan menjadi tirani. Tidak ada alternatif jawaban. Ya kalau nggak salah, kalau nggak A ya salah. Lalu bayangkan kalau kita ingin mendapatkan feedback, percaya bahwa feedback itu penting. Feedback apa yang kita peroleh dari jenis soal seperti ini? Padahal tujuan assessment itu mendapatkan feedback. Supaya kita tahu anak ini kemampuannya sejauh mana. Kepintarannya sejauh mana. Ketidakbisaannya sampai di mana. Dengan seperti ini, minim feedback. Dan lebih jelek lagi ini membangun tirani berpikir. Maka ada istilah tirani satu jawaban benar. Saya buat istilah tirani satu jawaban benar seperti ini. Untuk KD yang sama, kreatif sedikit, keluar